Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Syihab Al-Fajri. Saya dari kelompok 5. Saya di sini ingin menjelaskan tentang distribusi probabilitas gamma dan eksponensial. Dan karena ini tugasnya secara kelompok, maka tugasnya dibagi masing-masing. Jadi tugas saya yaitu menjelaskan tentang distribusi gamma. Nah, distribusi gamma merupakan generalisasi dari distribusi eksponensial yang memungkinkan pemodelan waktu untuk beberapa kejadian acak yang saling independen. Distribusi ini sangat berguna ketika ingin mengetahui total waktu hingga terjadi sejumlah kejadian tertentu. Contoh penerapan distribusi gamma: total waktu pelayanan dari beberapa pelanggan yang datang berturut-turut, atau estimasi umur sistem yang terdiri dari beberapa komponen dengan ketahanan yang berbeda-beda. Nah, distribusi gamma memiliki tiga definisi. Yang pertama, definisi distribusi gamma adalah distribusi fungsi padat yang disebut luas dalam bidang matematika. Definisi 2, fungsi gamma didefinisikan oleh A sebagai alfa, dan tidak tahu itu apa lagi. Fungsi gamma diintegrasikan bila A sama dengan N adalah bilangan bulat positif, maka N sama dengan N kurang 1. Definisi ketiga, peubah acak kontinu X berdistribusi gamma dengan parameter alfa dan B jika fungsi padatnya terbentuk sebagai berikut seperti ini, dengan A lebih dari 0 dan B lebih dari 0. Rataan dan varian distribusi gamma adalah U sama dengan AB dan O kuadrat sama dengan AB kuadrat. Nah, grafik distribusi gamma beberapa nilai parameter A dan B. Untuk A sama dengan 1 merupakan distribusi gamma yang khusus disebut distribusi eksponensial. Nah, selanjutnya studi kasus distribusi gamma. Mungkin akan dijelaskan oleh teman kelompok saya, yaitu Sultan Fajrul Islami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Fajrul Islami dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan mengenai studi kasus distribusi gamma. Waktu ketahanan mesin dalam produksi pabrik. Deskripsi kasus: sebuah pabrik ingin mengetahui berapa lama sebuah mesin produksi akan bertahan sebelum dilakukan perawatan. Berdasarkan data historis, waktu ketahanan mesin dalam satuan jam mengikuti distribusi gamma dengan parameter alfa sama dengan 3 dan beta sama dengan 2. Jadi saya akan bacakan A saja, sedangkan untuk betanya itu saya sebut B saja biar agak atau saya baca juga. Oke. Pertanyaannya, 1, berapa peluang mesin akan bertahan selama lebih dari 10 jam? Kemudian yang kedua, berapa rata-rata dan variansi waktu ketahanan mesin? Penyelesaian distribusi gamma memiliki fungsi padat peluang atau disingkat dengan PDF. Yang pertama, peluang mesin bertahan lebih dari 10 jam diberikan kepada alfa sama dengan 3, beta sama dengan 2. Ditanya peluang X lebih dari 10. Untuk mencari peluang X lebih dari 10 sama dengan 1 dikurang peluang X kurang dari sama dengan 10. Gunakan fungsi distribusi kumulatif atau disingkat dengan CDF dari distribusi gamma.
peluang X kurang dari 10 sama dengan CDF gamma. 10 alfa sama dengan 3, beta sama dengan 2. Nilai ini dapat dicari menggunakan software seperti Python, R, kalkulator statistik, atau tabel distribusi gamma. Namun untuk contoh ini kita akan pakai hasil dari kalkulator distribusi gamma. Peluang X kurang dari sama dengan 10 mendekati 0,857. Jadi peluang X lebih dari 10 sama dengan 1 dikurang 0,857 sama dengan hasilnya 0,143. Jadi untuk peluangnya, peluang mesin bertahan lebih dari 10 jam adalah sekitar 14,3%. Kemudian untuk soal nomor 2, pertanyaan nomor 2, jawabannya ini rata-rata dan variansi distribusi gamma. Untuk distribusi gamma, min dengan simbol U terbalik dengan ada satu garis panjang ke bawah sama dengan alfa dikali dengan beta. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6. Kemudian untuk variansi bersimbol 0 dengan seperti huruf 6 tapi bukan ke atas pucuknya tapi ke samping dengan pangkat 2 sama dengan alfa dikali dengan beta pangkat 2, jadi 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi rata-rata waktu ketahanan mesin adalah 6 jam. Kemudian untuk variansi waktunya ketahanan mesin adalah 12 jam pangkat 2. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Perkenalkan, nama saya Rino Novianto dengan NIM 2362573. Pada pembahasan sebelumnya, teman saya telah menjelaskan mengenai distribusi gamma. Sekarang saya akan melanjutkan dengan menjelaskan distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial merupakan kasus khusus dari distribusi gamma, yaitu saat parameter bentuknya alfa bernilai 1. Distribusi ini sering digunakan untuk memodelkan waktu antar kejadian dalam suatu proses yang berlangsung secara acak namun kontinu. Contoh penerapan distribusi eksponensial: yang pertama, waktu antar kedatangan pelanggan di fasilitas layanan seperti customer service bank. Kemudian contoh kedua yaitu waktu hingga kerusakan pada komponen elektronik atau suku cadang mesin. Kemudian kita lanjut, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa distribusi eksponensial merupakan kasus khusus dari distribusi gamma, yaitu saat parameter alfa bernilai 1. Distribusi ini digunakan untuk memodelkan waktu antar kejadian dalam proses yang bersifat acak dan kontinu. Distribusi eksponensial memiliki parameter beta yang mempresentasikan rata-rata waktu antar kejadian. Fungsi kepadatan peluang dari variabel acak kontinu X yang mengikuti distribusi eksponensial dituliskan sebagai fx sama dengan 1 per beta kali E pangkat negatif X per beta untuk X lebih dari sama dengan 0 dan fx sama dengan 0 untuk X yang lain dengan syarat B lebih dari 0. Rumus ini menggambarkan kemungkinan terjadinya sebuah kejadian tepat pada waktu tertentu X. Selanjutnya dijelaskan bahwa rataan, min, dan varian dari distribusi gamma secara umum adalah mu sama dengan alfa kali beta dan untuk variansinya sendiri yaitu alfa kali beta kuadrat. Namun karena distribusi eksponensial nilai alfanya sama dengan 1, maka bentuknya menjadi lebih sederhana, yaitu mu sama dengan beta dan variansnya sama dengan beta kuadrat. Artinya, rataan dan simpangan baku dari distribusi eksponensial hanya bergantung pada satu parameter saja, yaitu beta. Hal ini menjadikan distribusi eksponensial sangat sederhana namun kuat dalam memodelkan berbagai fenomena waktu antar kejadian. Kemudian kita lanjut pada contoh penerapannya dalam kehidupan nyata. Dalam poin pertama dijelaskan bahwa dalam teori antrian, waktu antar kedatangan pelanggan ke suatu fasilitas pelayanan seperti bank, loket, kereta api, atau tempat cukur mengikuti pola distribusi eksponensial. Artinya waktu tunggu antar kedatangan bersifat acak
namun memiliki kecenderungan statistik tertentu. Pada poin 2 dijelaskan bahwa distribusi eksponensial juga digunakan untuk memodelkan waktu sampai terjadinya kerusakan pada suatu komponen atau alat, seperti suku cadang atau alat listrik. Ini penting untuk analisis keandalan dan perawatan sistem. Jadi distribusi ini sangat berguna dalam manajemen pelayanan dan pemeliharaan peralatan. Lanjut, kita akan membahas mengenai fungsi distribusi kumulatif dan fungsi padat peluang dari distribusi eksponensial, serta bagaimana hubungan keduanya. Peluang panjang selang waktu kejadian pertama terjadi sampai melewati X sama dengan peluang tidak ada kejadian. Artinya, distribusi eksponensial sering dipakai untuk memodelkan waktu tunggu hingga terjadi suatu kejadian pertama kali. Misalnya kita menunggu kedatangan pelanggan pertama di loket. Kalau kita ingin tahu peluang waktu tunggu sampai pelanggan pertama datang lebih besar dari X, alias belum ada yang datang sampai waktu X, itu sama dengan peluang tidak terjadi kejadian sampai waktu X. Kemudian di sini fungsi distribusi kumulatif dari X adalah P, peluang bahwa X lebih besar sama dengan 0 dan kurang sama dengan X, sama dengan 1 dikurangi peluang X lebih besar sama dengan X, sama dengan 1 dikurang E pangkat negatif lambda dikali X. Kemudian fungsi densitas atau fungsi padat peluang adalah turunan dari fungsi distribusi kumulatif, yang dimana F dari X sama dengan lambda dikali E pangkat negatif lambda X. Fungsi ini berlaku untuk X lebih besar sama dengan 0, karena waktu tunggu tidak mungkin negatif. Kemudian yang di bawah tertulis yang merupakan fungsi padat peluang distribusi eksponensial dengan lambda sama dengan 1 per beta. Artinya lambda adalah parameter laju atau rate parameter sering digunakan dalam konteks distribusi eksponensial. Kemudian beta adalah parameter skala atau scale parameter yang digunakan pada slide sebelumnya. Hubungan antara keduanya sederhana. Ini berarti jika kita tahu rata-rata waktu tunggu yang sebelumnya kita sebut sebagai beta, kita bisa langsung mendapatkan lambda dan sebaliknya. Sebagai contoh, jika rata-rata waktu tunggu beta sama dengan 5 menit, maka lambda sama dengan 1 per 5, sama dengan 0,2 per menit. Artinya rata-rata ada 0,2 kejadian per menit. Lanjut, dalam distribusi eksponensial terdapat 2 parameter penting yang harus diperhatikan, yaitu lambda dan beta. Parameter beta adalah rata-rata atau mean dari distribusi eksponensial, yang nilainya sama dengan kebalikan dari lambda. Artinya, beta sama dengan 1 per lambda. Nilai beta ini merepresentasikan rataan waktu antara dua kejadian yang berturut-turut. Misalnya rata-rata waktu tunggu antar kedatangan pelanggan atau antar kegagalan alat. Kemudian dijelaskan juga bahwa dalam teori keandalan atau reliability, distribusi eksponensial sering digunakan untuk memodelkan waktu hingga kegagalan suatu alat. Hal ini karena proses kegagalan alat sering mengikuti proses Poisson, di mana beta dapat dipakai untuk menggambarkan rata-rata waktu antar kegagalan. Karena banyak kerusakan alat memenuhi proses Poisson, maka distribusi eksponensial sangat cocok untuk diterapkan dalam situasi tersebut, terutama untuk memprediksi kapan kerusakan berikutnya akan terjadi. Kemudian kita lanjut pada hubungan distribusi eksponensial dengan proses Poisson, serta kaitannya dengan distribusi gamma. Pertama, dijelaskan bahwa hubungan antara distribusi eksponensial dan proses Poisson sangat erat dan cukup sederhana. Dalam proses Poisson, dengan parameter lambda, kita memodelkan banyaknya kejadian dalam suatu satuan waktu.
jika kita misalkan X sebagai peubah acak yang menyatakan panjang selang waktu hingga kejadian pertama terjadi, maka peluang tidak ada kejadian dalam waktu hingga T dirumuskan sebagai P peluang 0 kejadian dalam waktu T sama dengan E pangkat negatif lambda T dikali lambda T pangkat 0 dibagi 0 faktorial. Karena lambda T pangkat 0 dan 0 faktorial keduanya bernilai 1, hasilnya sederhana menjadi E pangkat negatif lambda T. Artinya, peluang tidak ada kejadian sama sekali hingga waktu T hanya bergantung pada parameter laju atau lambda dan panjang waktu T yang menunjukkan sifat distribusi eksponensial yang memoreless atau tidak bergantung pada sejarah kejadian sebelumnya. Distribusi Poisson eksponensial dan gamma saling berkaitan. Pada proses Poisson, waktu antar kejadian, selang waktu dari satu kejadian ke kejadian berikutnya mengikuti distribusi eksponensial. Sementara itu, jika kita menghitung total waktu untuk sejumlah kejadian tertentu, maka waktu tersebut mengikuti distribusi gamma. Jadi distribusi eksponensial bisa dianggap sebagai kasus khusus dari distribusi gamma ketika jumlah kejadian yang dihitung hanya 1. Kemudian kita lanjut pada studi kasus distribusi eksponensial. Pada soal kasus, diketahui bahwa umur pakai X dalam tahun sebuah alat berdistribusi eksponensial dengan rata-rata umur pakai 4 tahun. Ditanyakan berapa probabilitas umur pakai melebihi 6 tahun. Langkah pertama, kita menentukan parameter distribusi. Dari soal kita tahu bahwa rata-rata umur pakai alat adalah 4 tahun. Pada distribusi eksponensial, rata-rata ini sering disebut sebagai beta, yaitu beta sama dengan 4. Namun, untuk menghitung peluang menggunakan rumus fungsi distribusi kumulatif, kita perlu menggunakan parameter lambda. Karena pada distribusi eksponensial, bentuk fungsi peluang dan fungsi distribusi kumulatif ditulis dengan lambda, yaitu Px lebih dari X sama dengan E pangkat negatif lambda kali X. Sedangkan hubungan antara beta dan lambda adalah lambda sama dengan 1 per beta. Jadi kita bisa hitung lambda sama dengan 1 per 4. 4-nya adalah rata-rata umur pakai sebuah alat. Kenapa kita pakai lambda bukan beta? Karena fungsi distribusi eksponensial untuk peluang lebih dari X ditulis dalam bentuk E pangkat negatif lambda kali X, bukan langsung dalam beta. Beta hanya kita gunakan untuk menghitung lambda terlebih dahulu, karena beta adalah rata-rata umur pakai, sedangkan lambda adalah parameter laju kejadian yang digunakan di rumus peluang. Setelah itu, kita tentukan peluang yang dicari. Yang ingin kita hitung adalah Px lebih dari 6. Jadi, di sini kita bisa menggunakan rumus fungsi distribusi kumulatif, yaitu Px lebih dari X sama dengan E pangkat negatif lambda X. Setelah itu kita bisa langsung substitusi nilai lambda dan X menjadi Px lebih dari 6 sama dengan E pangkat negatif 0,25 dikali 6 sama dengan E pangkat negatif 1,5. Nah, kemudian dari E pangkat negatif 1,5 ini menghasilkan 0,2231. Untuk hasilnya sendiri kalian bisa hitung di kalkulator. Artinya peluang bahwa alat tersebut masih bisa bertahan lebih dari 6 tahun adalah sekitar 22,31%. Kemudian kita lanjut pada perbedaan antara distribusi gamma dan distribusi eksponensial. Untuk perbedaannya sendiri kita bagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama aspek hubungan.
Untuk distribusi gamma sendiri merupakan generalisasi dari distribusi eksponensial, dan distribusi eksponensial sendiri adalah kasus khusus dari distribusi gamma. Kemudian pada aspek parameter, distribusi gamma memiliki dua parameter, yaitu alfa dan beta atau lambda. Kemudian distribusi eksponensial memiliki satu parameter, biasanya menggunakan beta ataupun lambda. Kemudian pada aspek tujuan pemodelan distribusi gamma untuk memodelkan total waktu hingga sejumlah kejadian tertentu terjadi. Sedangkan untuk distribusi eksponensial sendiri tujuan pemodelannya untuk memodelkan waktu antar kejadian dalam suatu proses. Kemudian pada aspek bentuk distribusi gamma sendiri bentuknya fleksibel tergantung nilai alfa dan beta, sedangkan eksponensial bentuknya selalu menurun eksponensial, kurva menurun tajam. Kemudian pada aspek contoh penerapannya, distribusi gamma diterapkan untuk total waktu pelayanan beberapa pelanggan berturut-turut, sedangkan distribusi eksponensial sendiri contoh penerapannya waktu antar kedatangan pelanggan di customer service. Ya baik, sekian penjelasan dari kami. Semoga apa yang telah kami jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman. Dan jika ada kesalahan ataupun informasi yang keliru, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.